Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku dalam pelajaran geografi. Semoga kalian selalu sehat walafiat dimanapun berada. Untuk memulai materi kita pada pertemuan yang selanjutnya ini, yang sekarang ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu agar supaya kita diberi kelancaran dalam belajar. Amin, Allahumma amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, materi kita sekarang ini yaitu adalah pengukuran unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca. Di situ ada cuaca. Apa itu cuaca? Adalah di mana kondisi udara yang dialami dalam waktu serta daerah khusus. Sedangkan iklim adalah kondisi cuaca rata-rata di daerah yang luas pada waktu yang lebih lama. Kemudian ada unsur-unsur iklim dan cuaca. Ada beberapa unsur-unsur iklim dan cuaca. Yang pertama adalah unsur suhu udara. Suhu udara adalah kondisi panas udara di suatu tempat. Alat untuk mengukur suhu udara disebut termometer. Kemudian unsur yang kedua adalah tekanan udara. Tekanan udara ini adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap waktu satuan luas wilayah tertentu. Kemudian unsur yang ketiga adalah angin. Angin ini adalah gerakan massa udara di daerah yang bertekanan maksimum ke daerah yang bertekanan minimum. Nih, ada macam-macam angin. Pembagian angin yang pertama adalah angin pasat dan anti pasat. Kalau angin pasat ini adalah angin yang bertiup di dua daerah bertekanan maksimum ke arah ekuator. Sedangkan angin anti pasat ini adalah angin yang berlawanan dengan anti pasat. Kemudian angin yang kedua yaitu adalah angin muson. Angin muson ini terjadi di Indonesia menjadi dua. Yang pertama angin muson barat, di mana mulai dari bulan Oktober sampai April ini matahari seolah-olah di belahan bumi bagian selatan. Sedangkan angin muson timur ini pada bulan April sampai Oktober, matahari seolah-olah di belahan bumi utara. Kemudian angin selanjutnya adalah angin darat dan angin laut. Angin darat ini yang bertiup dari daratan menuju lautan, sedangkan angin laut adalah angin yang bertiup dari lautan menuju daratan. Selanjutnya angin lembah dan angin gunung. Angin lembah adalah angin yang bertiup dari lembah ke arah gunung, sedangkan angin gunung adalah angin yang bertiup dari gunung ke arah lembah. Unsur selanjutnya adalah awan. Awan adalah kumpulan partikel-partikel air yang berada di udara pada ketinggian tertentu. Partikel tersebut terjadi karena adanya kondensasi atau biasa yang disebut penguapan. Ada beberapa jenis awan. Yang pertama awan tinggi. Ini berada pada ketinggian 6-12 km. Terdiri atas kristal es karena ketinggiannya. Pembagian awan tinggi ada dua. Yang pertama awan sirus dengan ciri-ciri awan tipis, halus seperti kapas. Kemudian awan cirrostratus, awan putih merata seperti tabir. Dan yang selanjutnya adalah awan cirrocumulus. Ini ciri-cirinya awan yang menyerupai domba. Kemudian jenis awan selanjutnya adalah awan menengah. Ini pada ketinggian 3-6 km. Terbagi menjadi dua, yaitu awan altocumulus dengan berciri-ciri awan yang bergumpal-gumpal, dan altostratus dengan ciri-ciri awan yang berlapis-lapis. Kemudian awan yang ketiga yaitu adalah awan rendah pada ketinggian 3 km. Terbagi menjadi awan stratocumulus. Ciri-cirinya awan tebal, luas dan bergumpal-gumpal. Kemudian awan stratus, ciri-cirinya awan merata, rendah dan berlapis-lapis, serta awan nimbus
stratus ini ciri-cirinya lapisan yang luas sebagian telah menjadi hujan. Dan awan yang terakhir adalah awan yang terjadi karena udara naik ketinggian 500 sampai 1500 meter. Ini ada dua jenis awan berdasarkan karena udara naik. Yang pertama adalah cumulus. Ini awan yang bergumpal-gumpal, bagian dasarnya rata. Dan kemudian yang kedua adalah cumulonimbus. Ini ciri-cirinya awan berkumpal-kumpal luas, bagian telah menjadi hujan. Selanjutnya adalah kelembapan udara. Ini unsur cuaca dan iklim selanjutnya. Kelembapan udara adalah kandungan uap air dalam massa udara. Dan yang keenam adalah curah hujan. Apa curah hujan? Adalah jumlah air yang turun pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Nih ada macam-macam hujan ya. Yang pertama adalah hujan front. Biasa terjadi karena pertemuan dua jenis udara berbeda pada temperaturnya. Kemudian hujan konveksi ini terjadi karena arus konveksi yang menyebabkan uap air di khatulistiwa naik secara vertikal karena pemanasan air laut terus-menerus. Selanjutnya hujan orografis ini terjadi dari dua yang mengandung uap air dipengaruhi oleh angin gunung berkondensasi. Dan yang terakhir, hujan buatan. Ini dibuat dengan cara menggunakan garam-garaman untuk merangsang awan hingga uap air udara naik. Oke, itu tadi adalah beberapa materi yang sudah Ibu jelaskan. Kalian pelajari di rumah, ada tugas untuk kalian kerjakan. Yang pertama, Ibu minta tolong sama kalian gambarkan contoh awan. Jadi gambarnya ya, bukan penjelasannya, gambarnya. Yang pertama awan artocumulus dan yang kedua awan stratus. Nah, jadi kalian menggambarkan kedua awan tersebut. Baiklah anak-anakku, cukup sampai di sini materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Selamat belajar di rumah. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.